Kelapa, ayo. Wah iya mah blesek. Gaya arsiteknya, gaya arsitek Art Deco. Nah ayeuna geuman ibu kunaon? Soalnya langki sareng tetangkalana araju. Halo teman-teman, pada saat itu Bandung merupakan sebuah danau purba, kemudian berubah menjadi rawa dan situ. Datanglah Herman Willem Daendels tahun 1810 membuka sebuah kawasan baru, yaitu Kabupaten Bandung. Kemudian tahun 1916 Bandung akan dijadikan sebagai ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke kota Bandung. Nah, tepat di belakang saya ini adalah Terminal Ledeng. Ini ada kaitannya dengan sejarah ketersediaan air bersih pada saat itu. Ledeng sendiri diambil dari kata water leding, yaitu pipa pengairan. Dan di sini juga kawasan ini menjadi pusat kebutuhan air bersih untuk warga Eropa dan pribumi kala itu. Bagaimana sejarah yang saya akan bahas tentang ketersediaan air bersih pada saat zaman kolonial? Yuk, tetap di Jejak Sibori. Pagi itu saya sedang duduk santai di teras, menikmati kopi sambil merenung. Tiba-tiba saya teringat kembali sebuah rencana yang sudah saya tulis sejak setahun lalu, yaitu menelusuri sejarah ketersediaan air bersih di masa Belanda. Meski hujan turun pagi harinya, saya langsung berangkat siang itu menuju Ledeng, kawasan di utara Bandung. Di sana, saya akan mengajak teman-teman melihat langsung bagaimana Belanda membangun sistem tangkapan air bersih yang sangat maju pada zamannya. Nah teman-teman, saya sekarang mau menuju Gedong Cai ya, yang memang terkenal di area Ledeng ini, terutama di kawasan perumahan Cidadap. Jadi ada dua, satu di Ledeng, satu lagi nanti di Hegarmana. Dimana ini adalah akses utama untuk menuju Gedong Cai. Jadi Pak, iya sanes jalan utama pas Sanes. zaman Belanda ke sumber mata air Cibadaknya. Oh, sanes. Yang utama nama itu di kampung paling gitu. Oh. Yang Nah Pak, kebun. ini terkait debit air nih, debit air Cibadak ini masih berlimpah atau gimana Pak? Kayaknya ada kurang. Jauh, Jauh jauh dengan dulu ya. dulu. Kalau dulu itu apa namanya tuh? Kalau malam si gemuruhnya itu kedengaran ke sini. Seperti apa ya? Kalau ke sini nggak ada. Tahun berapa itu Pak? Ya sekitar sampai tahun 90-an lah. 90-an. Iya. Sampai 2000 mah masih bagus. Masih bagus. Sekarang sudah- mah debitnya kayaknya kurang. Dung airnya tuh ternyata ada di bawah sini teman-teman. Ibu punten ari pami ka Gedong Cai teh ka mana? Oh, ka handap ka dieu. Oh, ari motor di parkir di mana? Oh, di dia tiasa. Ya, nuhun Bu. Nah, teman-teman, saya sekarang parkir di warung. Warung Ibu saha ieu teh? Bener Hayati. Bu Nur Hayati. Jadi kendaraan tidak bisa masuk ke sana, harus jalan kaki. Oke. Ibu nitip motornya. Nah, sekarang saya masuk ya, teman-teman. Jadi memang ada di bawah sini. Wah. Kalau berbicara tentang pengairan ya, di berbagai negara, ahli dalam pengairan itu adalah negara Belanda. Bukan saja di negaranya, tapi imbas ke negara jajahannya, yaitu Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Bagaimana sumber mata air dan aliran air diefisiensikan mengikuti keinginan manusia seperti ini, tanpa pompa tapi bisa mengalirkan air
puluhan kilometer. Ini yang di utara, nanti saya akan bahas yang berada di selatan. Akhirnya saya sampai di mata air Cibadak. Bukti ambisi Hindia Belanda, pengaturan air bersih untuk warga Kota Bandung, Gemeente Bandung. Gedung tangkapan air Cibadak atau Gedung Cai Cibadak yang dibangun tahun 1921 bekerja sebagai sistem penangkapan, penyaringan, dan pendistribusian air bersih dari mata air pegunungan Tangkuban Perahu di kawasan Ledeng untuk kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Gedung ini memanfaatkan air alami di kawasan ini. Air pegunungan yang relatif jernih ditangkap melalui saluran masuk inlet yang diarahkan ke bangunan utama. Air yang masuk ditampung dalam bak besar di dalam gedung. Di sini dilakukan proses penyaringan sederhana untuk memisahkan kotoran, pasir, dan material organik. Sistem ini menggunakan prinsip gravitasi. Air mengalir dari ketinggian ke bak penampungan tanpa pompa. Setelah disaring, air dialirkan melalui pipa-pipa besi yang cukup kokoh menuju pusat Kota Bandung. Jaringan pipa ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendukung rencana menjadikan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda. Air dialirkan ke berbagai titik distribusi, termasuk rumah penduduk, fasilitas umum, dan gedung pemerintahan. Karena menggunakan gravitasi dan konstruksi kokoh, sistem ini bisa bertahan lebih dari 1 abad. Dan pada saat itu, sistem pengairan ini sangat canggih untuk wilayah Asia. Hingga kini, Gedung Cai Cibadak masih berfungsi sebagai salah satu sumber air bersih utama bagi Bandung yang dikelola oleh Perumda Tirtawening. Sekarang saya akan menunjukkan para menir lagi berfoto ya. Jadi saya harus naik ke atas dulu dan disinilah foto zaman dulu. Jadi ada beberapa menir yang berdiri di sini, kemudian ada yang naik juga. Suatu kebanggaan mungkin ya, sudah membangun mega proyek penyediaan air bersih. Kalau zaman Belandanya nama perusahaannya adalah Stad Gemeente Bandung Waterleiding. Sumber air bersih ini dikelola dengan baik sampai ada beberapa area-area yang memang dijaga ketat, menarasikan beberapa sumber mata air dan gedung-gedung cai untuk disebarkan, yaitu narasi tentang kisah-kisah angker di area sumber mata air. Fungsinya waktu itu sebagai ketakutan masyarakat sekitar supaya tidak dirusak. Dan sumber mata air itu atau aliran air itu atau gedung air itu menjadi lestari. Lihat dari konstruksi bangunannya teman-teman. Ini tebal banget. Belum yang arah ke sana. Ini dipastikan lebih dari 1 meter ketebalannya. Tidak kaleng-kaleng bangunannya. Kemudian itu adalah eksistensi bahwa gedung cai ini didirikan tahun 1921. Biasanya ada tulisan ANO. Baik teman-teman, inilah gedung cai Cibadak 1921 yang menjadi jejak rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Waktu itu Bandung cukup berlimpah dengan sumber mata airnya dari mulai hulu sampai hilir, bahkan setelah digunakan maka ada limbah. Limbah juga diolah menjadi energi gas yang ujung-ujungnya ada di jalan Inhofteng. Kalau masyarakat sekitar menyebutnya Inhofteng. Tapi bahasa Belandanya atau orang Belandanya merujuk ke penemuannya, namanya Imhofteng. Nanti setelah dari sini mungkin setelah jejak sejarah Waterleiding, saya akan lanjutkan ke beberapa jejak-jejak yang lain. Wow, hujan teman-teman. Saya harus bergegas ke atas lagi menuju warung.
Teman, saya berada di Jalan Setiabudi. Ini merupakan gundukan tanah yang di dalamnya merupakan bak air ya. Nah, ini ada beberapa fungsi teman-teman yang besar ya, bangunan yang gede ini, kemudian yang kecil ini fungsinya berbeda-beda. Jadi teman-teman dari Cidadap sana kan lumayan tuh turunannya menukik tajam. Jadi kalau tidak ada bangunan ini, tekanan yang tinggi ini bisa memecah pipa. Makanya di sini dibangun sebuah bak pelepas tekanan. Nah, inilah baknya nih. Lumayan besar ya. Yang sangat estetik, dimana udah tertutup tanah dan diselimuti padang rumput. Nah, ini bangunan ini berfungsi untuk memutus tekanan hidrostatik. Jadi pipanya biar nggak pecah terhadap tekanan gravitasi dari atas. Kemudian ini adalah bagian dari ventilasi atau aerasi. Nah, ini kan ada jendela-jendela kecil nih, lubang-lubang udara ini. Ini terjebak di dalam pipa agar aliran air tetap lancar dan tidak terjadi water hammer atau lonjakan tekanan tiba-tiba. Jadi teman-teman, dengan adanya bangunan-bangunan ini sebagai penenang air ya, jadi petugas sangat mudah untuk mengontrol. Dan di dalamnya biasanya ada valve juga. Setelah bak ini dari pipa itu dialirkan dengan kecepatan tinggi dan tekanan yang tinggi, ditenangkan di sini, di wilayah ini. Baru disinilah controlling airnya. Wajar teman-teman, Tirtawening masih menggunakan bangunan-bangunan kolonial ya, karena dirancang tahan banting. Apalagi air ini harus serius waktu zaman dulu, karena kalau bangunannya ringkih ya tidak bisa bertahan jangka panjang. Nah, ini Belanda sangat diperhatikan bangunan-bangunan seperti ini. Nah, ini adalah pada saat petugas masuk ke sini melihat berapa debit air yang akan dialirkan ke Kota Bandung. Dan di bawah ini ada sebuah pipa. Ada sebuah pipa di sini mengalir ke sana. Nah, ini saya belum tahu fungsinya buat apa. Pintu udara ya, atau lubang udara juga. Jadi dulu konon katanya teman-teman, ini adalah tempat bermainnya anak-anak warga sekitar. Ini bagus ya, walaupun bangunan untuk mengatur tata kelola air, tapi gaya arsiteknya gaya arsitek Art Deco, memanjang dengan lekukan-lekukan yang cukup tegas, mirip-mirip bangunan-bangunan rancangan Schumacher. Nah, teman-teman, ini adalah akses masuk menuju bak ya. Jadi ada nanti masuk ke sini, kemudian ada tangga ke bawah. Nanti di bawah bisa melihat bak yang melingkar, termasuk yang di sana. Jadi aksesnya ada dua, dari sini bisa, dari sana bisa. Cuman itu menyatu dengan ada sebuah ruangan seperti kantor lah. Ini nggak ada penjaganya. Kalau ada penjaganya mungkin saya bisa masuk. Nah, ini masuk lagi ke cerita-cerita mistis ya. Jadi memang orang Belanda itu senang banget warga lokal menceritakan mistis supaya tempat ini tetap lestari. Jadi teman-teman, terlihat jelas bagaimana kehebatan orang-orang Belanda dalam mengatur air ya. Dari hulu sampai ini baru setengahnya, belum dihilir. Nanti di hilirnya adalah pembuangan limbah. Ini baru setengahnya. Baru setengahnya ini nih membuat saya takjub. Kok bisa gitu zaman dulu mikirin bagaimana tata kelola air itu dibuat secara sempurna. Ya nggak sempurna-sempurna amat, tapi mendekati sempurna.
mau ini masuk gang teman-teman ya, lumayan dari gang ke gang, jadi nggak ada akses jalan yang cukup besar apa pendat, jadi harus melewati pemukiman warga. Bapak punten ari upami bade ka Cikendi ka mana nya? Oh iya, bade ka Gedong Cai. Oh, di Lempung di lurus. Oh, Payun. motor tiasa ka ditu Biasa Pak? turun di hadap cai. Oh tiasa, ya. Mohon. Lurus saya di kedap dulu di nyampe. Oh, mohon. Hatur nuhun Pak. Pak, kalau ini katanya bisa menggunakan motor, jadi tinggal lurus saja. Katanya bisa masuk juga. Masih pelangnya masih tertawening teman-teman. Nah, terus Ibu, iya ibak di iya Cikendi. Mandi di Cikendi. Oh, jadi bisa mandi ya? Ini Pancuran 7. Oh ya. Pak, motor jasa ke handap? Oh, bisa ke bawah ya. Ya, makasih. Nah, ini sudah masuk teman-teman ya. Akhirnya saya sampai di Gedung Air atau Gedung Air Cikendi. Ini menjadi gedung air kedua setelah Cibadak. Oh, Pancuran 7-nya ini yang zaman Belandanya dipakai buat warga ya? Iya, ini mah udah diperbaiki sama ini apa bagian perairan siapa? Tirtawening, Iya, PDAM. nah iya. Tapi aslinya mah tadinya nggak kayak gini, nggak kamar mandi. Jadi Pancuran 7 aja ngejar. 2 buat cowok, 5 buat cewek. 2 buat laki-laki, Iya buat laki-laki, 5 buat perempuan. Iya. Karena zaman dulu lebih banyak perempuan yang ke kamar mandi Bu ya. Iya betul. Kalau ininya mah di atas, tempat airnya mah, rumah airnya mah di atas. Oh, rumah airnya di atas. Iya ada jalannya ke sana. Oh, jalannya ke sana bukan sini. Iya. Sumber air Cikendi ditemukan tahun 1920 oleh seorang insinyur pertambangan Belanda bernama Insinyur De Jong. Air dari mata air ini dianggap lebih sehat karena berasal langsung dari sumber alami yang muncul dari batuan cadas dan tanah, bukan dari sumur artesis. Bagi masyarakat sekitar, sebelum dibangun gedung ini dijadikan tempat untuk mengambil air minum serta mandi. Pancuran 7 merupakan salah satu jejak keberlimpahan air di sini. Lebih duluan yang dibangun Belanda atau Pancuran 7 ini, Pak? Ya lebih zaman Belanda dulu mungkin ya. Zaman Belanda dulu, Iya. baru Pancuran 7. Iya, pancuran. Jadi itu mah limpahan dari itu, dari apa namanya? Dari gedung itu. Yang dari gedung, jadi si airnya sisa limpasan ke sana, jadi limpasan ke sini diambil. Kan ini ke Tirtawening juga, Tirtawening, ya. Badak Singa itu. Ya, betul. Nah, kalau pipanya di mana nih, Pak? Pipanya Pipa yang gedenya. di sana di dalam. Ada sampai sekarang? Ada, ada. Jadi masih ngalir ke sana masih ngalir. Iya. Oke. Kayaknya kalau sekarang gelap, Pak ya? Oh enggak, ayo mau Gelap. lihat ke sana. Boleh, boleh. Ayo, ya. Mau lewat sini boleh, di sini boleh. Pada tahun 1921 dibangunlah Gedung Cai atau Gedung Air sebagai tangkapan air bersih untuk kebutuhan warga Kota Bandung. Sistem kerjanya hampir sama dengan gedung tangkapan air Cibadak. Yang menarik di sini tertulis M.A. Cikendi. Tulisan MA artinya maskapai Amsterdam, sebuah pabrik penyedia pipa-pipa yang mengalirkan air ke Kota Bandung. Ada 2 merek pipa yang diawali dengan MA, yaitu MA Cikindi dan MA Bandung. Artinya, pipa ini diperuntukkan sesuai dengan area pemasangan atau asal sumber mata airnya. Walaupun gedung Cai Cibadak dan Cikendi dibangun untuk kebutuhan warga kota, tetapi pada saat itu aliran air untuk warga tetap dipertahankan, seperti Pancuran 7 di Cikendi dan Jamban Umum di Cibadak. Nah, ini teman-teman. Oh, Penampungan aja di atas. cuman penampungan. Masih ada. Ini bisa masuk, Pak? Bisa. Bisa. Rawat. Ya, soalnya ini Wah, lumayan. ya, becek ya? Ya, jadi masuk gitu. Wah, iya mah blesek. Ya. Kalau dari sini Nah, ini teman-teman.
Ini amblas ya, jadi lumayan dalam, jadi saya nggak bisa masuk. Nah ini bagian dari bak air atau gedung air, termasuk di dalamnya ada palep, cuman pemutarannya udah nggak ada. Jadi diperkirakan pipanya sebesar itu yang mengalir ke kota Bandung. Ini andaikan saya bawa sepatu boot, enak kalau bisa masuk. Nah itu bak-baknya teman-teman. Nah itu bak-baknya. Nah itu bak-baknya. Ini tuh, amblas sih sebetulnya. Nah itu bak-bak. Dan ini MA Cikendi 1921. Nah ini bak kontrol. Oh iya ini reservoir Pak ya? Reservoir lah. Ini reservoir. Nah ini Hah? kontrol. Nah pipa ini. Oh pipanya di sini. Di bawah. Terus mengalir ke sana. Jalurnya ke sana. Oh iya iya. Mengarah ke sana pipanya. Wow ini airnya lumayan besar ya. Nah ini lama-lama jadi bening nih. Ini untuk keluarga Kang. Keluarga. Nah teman-teman di sini ada pohon kapuk randu. Nah ini kata Pak Unen ini yang kapuk randunya ya, yang tegak lurus Pak yang ini. Kemudian satu lagi adalah pohon loa. Loa ya, makanya ada tempat namanya Kiara Loa. Bayangkan, Bandung di awal abad ke-20 kota yang sedang tumbuh, dipenuhi gedung-gedung kolonial dan jalan raya yang baru dibuka. Namun, di balik kemegahan itu ada kebutuhan yang mendesak, air bersih. Dari pegunungan utara, tepatnya di Ledeng dan Hegarmana, Belanda membangun sistem water leading, saluran air yang mengalirkan kehidupan ke jantung kota. Gedung Cai Cibadak berdiri megah sebagai pusat distribusi, menyalurkan air melalui pipa-pipa besar menuju rumah-rumah orang Eropa dan kalangan elit. Terlihat jelas konstruksi bangunan, sadapan sumber mata air, serta pipa-pipa yang digunakan sampai sekarang. Menandakan pemerintah Hindia Belanda menunjukkan seperti inilah sistem dan pengelolaan yang baik untuk kebutuhan dasar manusia. Ini juga menjadi awal mula istilah air ledeng yang kita kenal hingga kini. Sebuah warisan teknologi kolonial yang meski lahir dari kesenjangan, tetapi menjadi fondasi sistem air bersih Bandung modern. Jangan sampai jejak peninggalan seperti ini rusak dan menyisakan sebuah cerita tanpa ada jejaknya. Jadilah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah walaupun dibangun oleh bangsa kolonial. Peninggalannya masih bermanfaat sampai sekarang. Jangan sampai menjadi orang-orang yang merusak yang akhirnya kita tidak belajar tentang potensi dari bangsa kita sendiri.